Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li 'abdihil mu'tari man hadana ilaihi faqad nadana labbaik ya man dallana wa habana. Allahumma shalli wa sallim wa mukarrim wa mu'azziz ala hadil mustafa samsit tuha wa tadrit tuja nuril huda misbah zalam abil qasim sayyidil kaunin wa saqalain wa imamin kiblatin sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita nikmat, Allah juga memberikan kita rahmat. Berkat nikmat dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dikarunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat bersertakan salam, salawat beriringkan salam, marilah kita aturkan kepada sosok umat Nabi kita, Nabi yang agung, yang senantiasa diagung-agungkan oleh yang maha agung, Nabi yang mulia, yang senantiasa dimuliakan oleh yang maha mulia. Siapa yang tak kenal dengan beliau? Beliau adalah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi pada hari ini saya akan membawakan ceramah pidato yang berjudul tentang bimbingan konseling pendidikan Islam mengenai remaja, mencintai diri sendiri, pergaulan sehat dan tantangan teknologi. Jadi hari ini saya ingin mengajak kita untuk mendengar dan merenung bersama, karena yang saya bahas ini tentang masalah hati, jati diri, pergaulan, dan tentang teknologi satu yang setiap hari kita pegang. Kita lihat, tapi diam-diam juga membentuk siapa diri kita. Hadirin mujtami'ina yarhamni wa yarhamkumullah. Remaja itu unik. Katanya masih paling indah, masa-masa yang paling indah, tapi juga sering menjadi masalah paling bingung. Di satu sisi ingin dianggap dewasa, tapi di sisi lain masih ingin dimengerti seperti anak kecil. Kadang merasa paling kuat, tapi di waktu lain bisa menangis hanya karena satu komentar. Dalam bimbingan konseling pendidikan Islam, remaja bukan dipandang sebagai anak bermasalah, tapi sebagai manusia yang sedang mencari arah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Quran surah Al-Isra ayat 70. Ayat ini sangat penting hadirin. Kenapa? Karena sebelum kita bicara soal kesalahan remaja, Allah sudah lebih dulu menyebutkan bahwa setiap manusia itu mulia. Termasuk remaja yang sedang bingung, sedang jatuh, yang kadang salah langkah. Masalahnya banyak remaja hari ini tidak merasa dirinya berharga. Kenapa begitu? Karena hidupnya terus dibandingkan, nilai dibandingkan, penampilan dibandingkan, follower dibandingkan, prestasi dibandingkan. Akhirnya apa? Muncullah pertanyaan dalam hati, aku ini sebenarnya berharga gak sih? Mencintai diri sendiri, bukan egois tapi sadar amanah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, mencintai diri sendiri bukan berarti narsis, boy. Bukan berarti merasa paling hebat, tapi menyadari bahwa diri kita adalah amanah dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu. Hadis riwayat Bukhari. Artinya apa? Tubuh dan jiwa, pikiran kita tidak boleh disia-siakan. Mencintai diri sendiri itu yaitu berhenti merendahkan diri terus menerus, berhenti menyakiti diri dengan kata-kata sendiri, berhenti merasa tidak pantas hanya karena standar online. Imam Ghazali pernah menjelaskan bahwa jiwa manusia bisa sakit sama seperti tubuh, dan jiwa yang sakit tidak bisa disembuhkan hanya dengan dimarahi atau dipaksa, tapi dengan pemahaman, kasih sayang, dan bimbingan. Disinilah peran bimbingan konseling Islam.
membantu remaja berdamai dengan dirinya sendiri. Sebelumnya ia berperang dengan dunia. Pergaulan remaja, lingkungan yang diam-diam membentuk lingkungan yang diam-diam membentuk hadirin irhamni wa irhamkumullah. Ada satu kenyataan pahit nih. Remaja jarang rusak sendirian. Kebanyakan rusak karena lingkungan, teman, tekanan untuk ikut-ikutan, mengingatkan jauh sebelum zaman media sosial. Seseorang itu tergantung pada agamanya, teman dekatnya, maka hendaklah kalian melihat dengan siapa ia berteman. Hadis riwayat Abu Dawud. Pergaulan itu seperti parfum. Kalau dekat penjual minyak wangi, walau tidak dibeli, baunya tetap enak. Kalau dekat dengan pandai besi, walau tidak pegang, bisa kena percikan apinya. Pergaulan sehat bukan berarti harus sempurna, harus alim, tapi pergaulan yang saling mengingatkan, tidak memaksa ke arah yang salah, tidak menertawakan kebaikan dalam psikologi pendidikan. Albert Bandura menyebut bahwa perilaku manusia banyak dipelajari melalui observasi. Kita meniru apa yang sering kita lihat. Maka kalau yang sering kita lihat adalah keburukan, jangan heran kalau keburukan terasa biasa. Teknologi, alat atau tuan gitu. Hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Sekarang kita masuk ke masalah yang paling dekat dengan tangan kita, yaitu teknologi. Teknologi itu apa aja? Bisa HP, laptop, komputer, dan media sosial lainnya. HP tuh paling tidak pernah jauh, apalagi scroll tidak pernah capek. Tapi hati kita pelan-pelan merasakan bahwasanya teknologi sebenarnya netral. Yang berbahaya bukan teknologinya, tapi ketika kita kehilangan kendali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Quran surah Al-Isra ayat 36. Ayat ini relevan sekali. Berapa banyak remaja membenci diri karena standar di media sosial, mengikuti tren tanpa tahu dampaknya, kehilangan waktu, fokus, dan tujuan hidup. Menurut para ahli pendidikan, kecanduan teknologi menurunkan kemampuan refleksi diri. Remaja jadi jarang diam, jarang merenung, jarang bertanya, aku mau kemana? Padahal Islam sangat menganjurkan tafakkur, yaitu berpikir, merenung, dan menyadari. Bimbingan konseling Islam tidak melarang teknologi, tapi mengajarkan adab, yaitu adab melihat, adab bicara, adab menggunakan waktu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Penutupnya itu menjadilah, kita ambil kesimpulannya, itu menjadilah remaja yang utuh, dan jadilah remaja yang dibanggakan, yang diharapkan, bukan yang tidak pernah salah, tidak pernah jatuh, tapi remaja yang mau belajar, mau bangkit, mau dibimbing. Kenapa? Islam datang bukan untuk menghancurkan jiwa muda, tapi menumbuhkan jiwa-jiwa yang selalu mencintai dirinya sendiri, yang membantu sesama teman juga. Islam hadir untuk menguatkan iman, menyembuhkan luka batin, menuntut remaja menemukan versi terbaik dalam dirinya. Akhir kata, marilah kita ingat satu hal, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita tanpa tujuan. Kalau hari ini masih bingung, itu bukan berarti gagal. Bisa jadi itu tanda bahwa kita sedang bertumbuh. Semoga Allah membimbing langkah kita, menjaga hati kita, menuntun generasi muda menjadi generasi yang kuat imannya, sehat jiwanya, dan mulia akhlaknya. Kata terakhir dari saya, la tanzur ila mangkola unzur mangkola. Lihatlah apa yang dikatakannya, tapi jangan lihat siapa yang mengatakannya.
Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.